dalam Tuhan Yesus. Jumpa dengan saya dalam Cahaya Kasih hari ini. Dan kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam program Cahaya Kasih GKJ Prambanan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha kasih, Bapa yang boleh kami sapa dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kali ini Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, belajar akan firman-Mu. Tuhan berkati kami, urapi hati kami masing-masing, siapkan hati kami, dan kami boleh merenungkan dan mendengarkan firman-Mu dengan hikmat. Kebijaksanaan-Mu, hikmat-Mu Tuhan, kami mohon, sehingga kami boleh dengan setia untuk dapat belajar akan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan saya ambilkan dari Amsal 3 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-10. Amsal 3 ayat yang pertama sampai 10 yang demikian firman Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, dan dapat melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan kali ini akan saya beri judul Bagaimana Hidup Jadi Berkat. Bagaimana hidup jadi berkat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya jadi berkat. Fokus kita, hidup ini harusnya bukan bagaimana kita mengejar berkat, tetapi bagaimana hidup kita bisa jadi berkat. Orang yang hidupnya berguna pasti dicari banyak orang. Tahukah saudaraku, berkat adalah
hanya terjadi dari sebuah akibat dari apa yang kita kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, jadilah orang yang rajin, tidak malas. Seperti kata firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-27, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Banyak orang pandai, banyak orang hebat, tetapi mereka lupa untuk hidup jadi berkat. Itu bukan hanya soal kemampuan saja, tetapi hidup kita ditunjang dengan dari karakter kita yang juga hebat. Kita bisa menjaga hati, kita tetap rendah hati, tidak sombong, tetap rendah hati. Sehebat apapun kemampuan kita, kalau kita ingin diberkati dalam usaha, doa saja kita tidak cukup. Tetapi kita perlu hidup dalam kebenaran, jujur, dan dapat dipercaya orang. Tahukah kita, saudaraku, karya kita akan berbicara atau akan bercerita, promosi dari buah bibir kita akan dikenal banyak orang. Jangan hanya ingin menuai keuntungan banyak, tetapi kita tidak menjaga kepercayaan orang. Kalau kita ingin membuka usaha atau usaha apapun, kita harus jaga kualitas. Kita memilih bahan-bahan yang terbaik, bahan-bahan pilihan. Jadi tidak sembarangan kalau kita mau buka usaha. Jadi kita bisa dipercaya orang. Jadi walaupun orang jauh, mereka belum kenal kita, tetapi dari buah bibir kita itu, promosi kita, mungkin hanya satu orang yang kenal, dan mungkin orang itu dia akan mempromosikan kembali kepada orang lain. Jadi dari buah bibir itu bisa kemana-mana. Mungkin contohnya ya, ada mungkin contoh saya saja, saya juga produksi kecil-kecilan, bikin minuman herbal ya. Itu jadi dengan mereka yang pernah merasakan, dia akan getok tular, atau buah bibirnya dia akan mempromosikan. Jadi kalau kita mempertahankan produk yang kita buat dengan kualitas yang baik, maka orang akan kenal dan akan dicari orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, jadi kalau kita membuat yang terbaik, maka hidup kita akan dikejar berkat. Kita akan mendapatkan berkat yang tentunya Tuhan akan melipat gandakan berkat itu kepada kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang menabur banyak pasti akan menuai banyak. Itu di dalam Korintus 9 ayatnya yang ke-6. Ternyata kunci dikejar berkat atau akan mendapatkan berkat harus tidak berhenti menabur. Jadi kunci kita mendapatkan berkat, kita tidak berhenti menabur. Kalau kita ingin mendapatkan berkat, lumbung-lumbung kita akan diisi penuh, melimpah-limpah.
maka kita harus memuliakan Tuhan dengan harta kita, dengan hasil pertama kita dari segala penghasilan kita. Mungkin kita punya honor atau mungkin yang pegawai gaji gitu ya. Mungkin yang pertama kita terima, kita ambil dulu untuk persembahan. Dari kita mengambil hasil dari hasil pertama kita ambil dulu dan kita dahulukan untuk Tuhan. Seberapapun penghasilan kita biasakan mengambil untuk Tuhan. Mungkin ada contoh kecil juga, setiap hari kalau saya akan menanak nasi, akan ngeliwat itu saya ambil beberapa genggam, saya sisihkan. Beras itu sebenarnya tidak seberapa, tetapi karena kalau kita setiap hari kita ambil, jadi nanti untuk kalau sudah terkumpul, melumpuk kayak gitu ya, jadi nanti kita bisa bagikan kepada orang yang membutuhkan. Seberapapun kecil apapun berkat atau sesuatu itu, kalau untuk mereka yang membutuhkan sangatlah berarti. Kadang orang banyak yang nggak mau menabur karena khawatir untuk dirinya sendiri saja tidak cukup. Jadi dia khawatir kadang untuk dirinya sendiri saja tidak cukup, kenapa aku harus memberi orang lain. Jadi itu tergantung niatan kita. Jadi kalau kita niat, kita memberi sekecil apapun kita yang akan kita berikan, itu berarti buat mereka. Firman Tuhan katakan di dalam Amsal 11 ayat yang ke-24, ada yang menyebar harta tetapi tambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Hebat, luar biasa Tuhan ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Amin. Ya, pasti itu. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, seberapa keuangan kita, kalau kita pandai-pandai mengelola keuangan kita, pasti akan dicukupkan. Dan tetaplah ucap syukur. Syukuri apa yang ada, berkat Tuhan pasti akan dicurahkan pada kita. Sambil kita melakukan apa yang kita kerjakan, kita dengan rajin dan selalu ucap syukur, pasti kita akan berhasil. Jangan dengan paksaan. Kalau dengan paksaan nanti malah tidak enak gitu ya. Dalam Amsal 12 ayat 24 dikatakan, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Jadi kalau orang yang malas, ya kalau suruh kerja pasti merasa terpaksa, ya. Di dalam Amsal 12 ayat 27 juga dikatakan, orang yang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang yang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Itu artinya segala sesuatu itu kita harus bekerja, berusaha supaya mendapatkan berkat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari di masa pandemi ini kita harus pandai-pandai kita mengatur juga keuangan kita, mengatur waktu kita, bagaimana kita harus bertindak supaya di masa pandemi ini tidak ngelokro, kita tetap rajin, tangan kita untuk bekerja dan tidak hanya digenggam, ya. Kalau orang malas tidak akan mendapat buruannya. Kalau orang
Dulu istilahnya orang Jawa ojo digegem tangane ya. Itu artinya kita tidak boleh malas, tetapi kita harus bekerja dengan rajin. Waktu yang lalu, waktu awal-awal pandemi, saya itu kan ya harus di rumah saja itu ya. Apa yang harus saya kerjakan? Nah, saya berpikir untuk tanam-tanam. Jadi waktu itu saya nanam sayuran, ada bayam, ada lombok, ada lencak, dan ada kates. Nah, saat ini saya sudah menuai apa yang saya tabur, apa yang saya tanam itu. Jadi lombok juga sudah berbuah banyak, lencaknya itu juga sudah banyak, boleh buat berbagi juga pada orang yang membutuhkan. Dan mungkin ada kates itu juga sudah berbuah ya. Jadi mari di masa pandemi ini kita tidak ngelokro, kita tetap bersyukur, kita tetap berusaha untuk bekerja dengan rajin, dan pasti Tuhan akan memberkati, dan berkat itu pasti akan kita dapatkan. Jadi kalau kuncinya orang yang akan mendapatkan berkat, kita tidak malas, kita tetap rajin, dan kita lakukan apa yang terbaik bagi keluarga, bagi sesama, dan mungkin bagi masyarakat di sekitar kita. Jadi kita sambil kita juga banyak saudara-saudara kita yang saat ini menderita sakit karena terpapar COVID-19. Di samping kita mendoakan supaya saudara-saudara kita ini tetap semangat dan lekas diberi kesembuhan, supaya pandemi ini segera berlalu dan Indonesia tetap diberkati Tuhan, supaya pandemi ini cepat berlalu. Kita doakan Indonesia, kita doakan saudara-saudara kita, dan siapapun di masyarakat kita, jadilah berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian renungan saya kali ini. Terima kasih, kiranya menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mari Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita satu dalam doa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, kiranya boleh menguatkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, renungan kali ini, biarlah menggugah hati kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan yang terbaik, dan kami boleh selalu rendah hati dan tidak sombong. Kami tetap bersyukur dan tetap akan setia kepadamu. Banyak kekurangan dan dosa salah kami ya Tuhan, kiranya Engkau mengampuni. Berkati bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan, kiranya Engkau menjamah, Engkau sembuhkanlah ya Tuhan. Engkau berikan penghiburan bagi saudara-saudara kami yang menderita kesusahan, dan berkati kami semua rezeki yang secukupnya hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.